حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, Bapak Ibu dan para ustadz yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang hadir di pagi ini di masjid yang kita cintai, yakni Masjid Al-Falah. Semoga kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan materi ini, izinkan saya mau bicara kepada khususnya saudara kita Mas Ibrahim. Thank you for your coming to my country and thank you for your presentation about the beginning of the Islamic history in your country in Gambia and introduce to us about the Gambian Muslim population in our minds, so that that is very important to us to know about your country perfectly. Thank you very much. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba untuk mendaras apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, surah urutan yang ke-19, yakni surah Maryam. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka. Ini memang kita baru diperkenalkan dengan seorang yang bermadhab Maliki. Ya, I still remember when I was in Rabat in Morocco, I know about how to recite the Quran according to the Qira'ah Warsh. Jadi dalam Qira'ah Warsh itu misalnya kalau dibandingkan dengan kita ada bacaan yang agak beda dikit secara dialek. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini bacaan dari Mas Ibrahim. Tapi kalau bacaan kita wadduha wallaili idza saja
ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau itu dikaji maknanya sama, hanya dialeknya. Nabi sendiri mengajarkan cara membaca Quran dengan cara yang beragam. Dan ini bukti bahwa Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi cara bacanya itu tidak satu, tapi ada keragaman, tapi maknanya sama. Ya, itu pengetahuan ya. Alhamdulillah kita dihadirkan hadiah besar bagi kita ada Mas Ibrahim. Cuma tadi beliau tidak sempat membaca Quran dalam bahasa dialek Waras. Nanti tanya sendiri sama beliau ya, tanya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ayat yang tadi saya baca itu kita bisa cek ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Ayat yang ke-30 tadi saya baca itu kalau diterjemahkan secara harfiah, Qala telah berkata dia, maksudnya Isa ibnu Maryam, ibn Maryam. Ini sesungguhnya aku, Abdullah hamba Allah, ataniyal kitabah, yang Allah telah berikan kepadaku Alkitab, wa ja'alani, dan dia telah menjadikan aku nabiyya, seorang nabi. Ini arti harfiah dari ayat tersebut. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita bicara mengenai tokoh yang bernama Isa ibn Maryam, ini adalah tokoh yang kontroversial. Maksudnya tokoh kontroversial itu, tokoh ini, figur ini ada dalam sejarah. Hanya saja cara memahami tiga agama itu beda. Islam, Kristen, dan Yahudi memahami tokoh ini dengan cara beda, perspektifnya. Kalau kita memahami beliau itu sebagai utusan Allah, hamba Allah, sebagaimana yang termaktub dalam Quran, tapi dalam tradisi Kristiani beliau disebut sebagai anak Tuhan. Kalau kita hamba Allah, kalau non-Muslim, Kristiani menyebutnya sebagai anak Allah. Sedangkan kalau saudara kita kaum Yahudi lebih ekstrim lagi, memahaminya sebagai anak zina. Nah, jadi ini perspektif yang berbeda. Islam datang itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, lurus. Jadi tidak menjelekkan beliau, tetapi justru memurnikan figur yang telah Allah utus melalui Nabi Isa alaihissalam. Dan dia adalah salah satu di antara nabi yang disebut ulul azmi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba untuk membaca ayat yang termaktub dalam surah Maryam ini, memang ekstrim kiri dari tradisi Yahudi itu diabadikan di sini. Ekstrim kiri, perspektif ekstrim kiri diabadikan di sini. Kita bisa baca itu ayat dalam ayat yang ditulis itu 28. Disebutkan di situ, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Maka na abuki imra'asau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu bukan seorang penjahat dan ibumu juga bukan seorang pezina. Ini ayat bukan hanya tercantum di dalam Quran, tapi ini ayat persis seperti yang tertulis di dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu adalah kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan punya kitab suci. Ada yang disebut kitab Sefer Torah. Kalau Sefer Torah itu ada yang disebut Sefer Bereshit, the book of Genesis.
Sefer Semot, kemudian Sefer Wayikra, kemudian Sefer Devarim, kemudian Sefer Bamidbar. Ini yang saya sebut di sini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kemudian kitab apa? Imamat. Sudah nggak ada yang hafal nih kayaknya. Udah lupa semua. Imamat, kemudian kitab Bilangan, kemudian kitab Ulangan. Itu kalau bahasa aslinya ya Sefer Devarim, Sefer Wayikra. Nah, itu masih ingat kita semua. Nah, selain ada kitab Torah, ada yang disebut kitab Talmud. Nah, kitab Talmud ini persis seperti yang dikatakan dalam Quran ini. Dia disapa, Nabi Isa itu disapa dengan sebutan Yesus Hanotsri. Yesus orang Nazaret. Nah, kalau disebut Yesus orang Nazaret dalam kitab Talmud, juga disebut sebagai Ban Stada. Arti harfiahnya, Ben itu anak laki-laki. Stada, saya harus bicara padanya ya. Stada itu artinya sang pezina atau sang pelacur. Ini sebuah tuduhan yang sangat keji. Berarti apa yang dikatakan Quran itu bukan sekedar cerita, tapi memang ada fakta realnya yang tercantum di dalam kitab Talmud. Nah, kitab Talmud itu kitab yang sudah ditulis pada abad paling akhir, abad ke-5 Masehi. Sedangkan risalah Quran ini turun abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Berarti antara abad ke-5 dengan abad ke-7 ada selisih berapa ratus tahun? 200 tahun. Berarti yang dikatakan Quran itu valid. Bukan sekedar tuduhan, bukan sekedar cerita, tetapi ini fakta real. Tuduhan itu ada tercantum dalam kitabnya orang Yahudi. Sampai hari ini, saya kebetulan di rumah ada kitab Talmud itu. Nah, kalau saudara kita non-Muslim, kaum Kristiani menganggapnya sebagai seorang anak Tuhan. Nah, kenapa disebut sebagai anak Tuhan? Karena dia tidak punya bapak. Ya, tidak punya bapak. Jadi tidak punya bapak itu, kalau kita sebut dalam Al-Quran, dia disapa sebagai Ibn Maryam. Arti harfiahnya apa? Anak Maryam. Ini ada sesuatu yang aneh. Kenapa Al-Quran itu menyebut dengan sebutan ibunya, bukan dengan sebutan bapaknya? Biasanya dalam tradisi Arab itu, nama seseorang itu dikaitkan dengan bapaknya. Misalnya, Ali bin Abi Thalib, Utsman ibn Affan. Nama laki-laki, bukan nama perempuan. Tetapi anehnya di sini Quran menggunakan istilah ibu yang dipakai. Jadi Ibn Maryam. Ini pasti ada tanda tanya besar, ada question mark, tanda tanya besar. Kenapa disebutkan dengan ibu? Pasti ada sesuatu pesan di situ. Selain itu, apa yang dikatakan Nabi Isa sendiri, dia berkata, ungkapannya jelas, wa barrom biwalidati. Arti harfiahnya apa? Dan berbuat baik kepada ibuku. Kenapa ayat Quran itu tidak berkata wa barrom biwalidi dan berbuat baik kepada ayahku, tapi berbuat baik kepada ibuku? Kenapa ayahnya nggak disebut di sini? Dan kenapa Al-Quran juga tidak menggunakan wa barrom biwalidayya dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Bukankah kita selalu berdoa itu bagaimana? Rabbighfirli waliwalidayya. Kita kan tidak pernah berdoa Rabbighfirli walidayya. Walidati. Gak pernah kan? Tapi walidayya, kedua orang tuaku. Jadi di sini teksnya jelas. Walidati, ibuku, berarti dia memang tidak lahir dari seorang ayah. Hanya fokus pada ibu. Dari sini ada sesuatu yang sama dalam tradisi Kristiani. Bahwa beliau lahir bukan tanpa seorang ayah. Betul tidak?
Ya, kita pun juga sama. Sehingga Sayyidah Maryam itu disapa sebagai sang perawan. Karena memang dia tidak melahirkan dari sentuhan seorang laki-laki. Ya, jadi ada sesuatu yang sama, tapi sekaligus ada sesuatu yang beda. Yang sama, Sayyidah Maryam itu disapa sebagai seorang perempuan tanpa sentuhan laki-laki. Sedangkan kalau bedanya, kita menyebutnya itu sebagai ibunya utusan Tuhan. Sedangkan saudara kita, non-muslim, menyebutnya sebagai ibunya anak Tuhan. Nah, itu bedanya. Ya. Apa yang beda, jangan dibuat sama. Apa yang sama, jangan dibuat beda. Saya ulangi lagi. Ada sesuatu yang sama antara kita dengan non-muslim. Yang sama itu jangan dibuat beda. Sekaligus yang beda, jangan dibuat sama. Di antaranya sesuatu yang sama dan jangan dibuat beda. Sayyidah Maryam, namanya disebut dalam Quran itu dengan istilah Maryam. Dalam kitab tafsir disebut Sayyidah Maryam. Sedangkan saudara kita yang Katolik, yang Ortodoks, apalagi yang Protestan, itu menyebutnya dengan sebutan Santa Maria. Ya. Jadi kalau begitu, Sayyidah Maryam dengan Santa Maria itu sosoknya beda atau sosoknya sama? Sama. Nah, Sayyidah Maryam atau Santa Maria itu anak dari seorang perempuan yang namanya Sayyidah Hanna. Ya kan? Sayyidah Maryam itu anak dari seorang perempuan yang bernama Sayyidah Hanna. Itu termaktub dalam kitab tafsir. Nah, Sayyidah Hanna disebutnya dengan istilah Santa Ana dalam tradisi Katolik maupun Protestan. Ada yang dari Katolik dulu. Masih ingat? Apa itu Santa Ana? Tahu kan? Santa Ana itu ibunya Sayyidah Maryam atau ibunya Santa Maria. Sedangkan Sayyidah Hanna itu ibunya Sayyidah Maryam. Berarti sosoknya itu sama, bukan berbeda. Nah, sekali lagi, apa yang sama jangan dibuat beda. Oke. Nah, bedanya tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita tahu salah satu istri Nabi yang kita kenal itu ada yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Pernah dengar nama ini? Kalau kita yang populer, nama istri Nabi itu adalah Sayyidah Khadijah. Ya. Ada lagi yang namanya Sayyidah Aisyah. Ada lagi, ini yang jarang diketahui, namanya Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Tahu kenapa namanya kok disebut Maria Al-Qibtiyah? Dari mana beliau berasal? Ternyata beliau itu berasal dari Koptik. Apa itu Koptik? Mesir. Makanya kalau kita sebut dengan istilah Kipti, itu berarti orang Mesir. Bahasa yang dipakai itu bahasa Koptik. Ya, bahasa Koptik. Nabi ketika menjadi suami seorang perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah, Nabi tidak pernah mengganti namanya menjadi Maryam Al-Qibtiyah. Pernah nggak ada data bahwa Nabi mengganti nama istri beliau dengan nama Maryam Al-Qibtiyah? Tidak ada. Nabi tetap melestarikannya dengan nama Maria Al-Qibtiyah. Tidak ada perubahan nama itu menjadi Maryam Al-Qibtiyah. Dan ketika saya cek betul, nama beliau, nama Maria itu, nama yang populer dalam tradisi Koptik. Dan kalau bicara Koptik, itu pasti kaitannya dengan Mesir. Kalau Mesir sekarang pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi selain bahasa Arab juga pakai bahasa Koptik. Bahasa Koptik itu bahasa apa? Bahasa yang dipakai oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu pakai bahasa Koptik yang disebut dengan istilah yang populer Ancient Egyptian Language. Bahasa Mesir kuno. Nah, itu yang kita kenal dengan sebutan Koptik. Kira-kira ada yang bisa buka kitab
Injil Matius, ada yang bisa buka? Ada? Masih hafal? Buka aplikasinya. Ada? Tolong bisa bantu. Yang pakai bahasa Indonesia saja. Pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Tolong dicek nanti. Udah ketemu? Coba ulangi. Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oke, lagi agak pelan. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus. Nah, itu ayat yang termaktub dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kira-kira kalau bahasa Koptiknya itu kayak apa? Dan nama beliau disapa dengan nama apa? Kalau bahasa kita itu menyebut Maryam. Kalau bahasa Koptik bagaimana? Nih, saya tunjukkan ya contohnya. Ini bahasanya Fir'aun itu. Dan pasti masih dipakai. Sampai sekarang masih dipakai memang. Kalau dibaca begini. Yaakov J Afep P Yosif Ebhai M Maria Di et Asmes Isos Pi et O Mos Erof J Christos. Mirip nggak dengan bahasa Arab? Tidak ada miripnya. Nggak ada miripnya sama sekali. Berarti bahasa Koptik itu kayak begitu. Dan ini masih dipakai sampai hari ini. Dan nama Maryam tidak muncul dalam bahasa Koptik, tapi disebut Maria. Berarti benar, istri Nabi itu ya asalnya dari Mesir dan bahasanya bahasa Koptik dan nama beliau adalah Maria. Makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Karena dalam bahasa Koptik tidak muncul nama Maryam, tapi nama Maria. Dan sebelum beliau menjadi istri Nabi, agamanya itu agama apa? Kristen Koptik, Kristen Ortodok Koptik. Ketika menjadi mu'alaf, menjadi istri Nabi, ya pasti kita bisa memperkirakan dia itu selalu pakai bahasa Koptik. Karena itu bahasa asli orang Mesir. Dan kalau beliau asalnya dari Ortodok Koptik, kira-kira dia masih selalu terbiasa tidak doa yang namanya doa Bapa Kami? Pasti. Yang namanya Kristen tidak mungkin tidak hafal namanya doa Bapa Kami, ya kan? Kalau bahasa kita kan Bapa Kami yang di surga, ya. Dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kita bisa bayangkan, sebelum dia menjadi muslimah, menjadi istri Nabi, beliau pasti masih hafal doa Bapa Kami dalam bahasa Koptik. Nah, saya kutipkan di sini, bahasa Koptiknya doa Bapa Kami itu begini. Peniot et geni vi ovi, maref tuvo enje pekran, mares I enje tekmet uru, peteknak maref sovi. Mirip gak dengan bahasa Arab? Nggak mirip sama sekali. Jadi kita bisa bayangkan tuh, beliau pasti tuh masih hafal kayak begitu bahasanya. Nah, hanya saja ketika menjadi muslim, ya ini sudah tidak dipakai lagi. Dan menjadi istri Nabi. Dan dari beliau, nanti Nabi SAW punya putra yang namanya Ibrahim. Nah, namanya Ibrahim. Jadi Nabi kita itu dengan perkawinan seorang perempuan yang bernama Sayyidah Maria Al-Kiptiyah punya anak namanya Ibrahim. Cuma waktu kecil beliau wafat. Jadi tidak sampai besar. Nah, Nabi SAW menikah dengan Maria Al-Kiptiyah dari Mesir. Ini ada semacam grand design yang sifatnya divine purpose.
tujuan keilahian. Nabi kita ini keturunan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim itu punya istri yang namanya Sayyidah Hajar. Hajar dari mana? Dari Mesir. Jadi ini ada semacam grand design yang tadi saya sebut. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salam itu punya istri yang namanya Sayyidah Hajar dari Mesir, dan pasti beliau bicara dalam bahasa Fir'aun. Oke? Nanti dari perkawinan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidah Hajar, lahir seorang manusia yang menjadi nabi, namanya disebut Ismail. Dari Ismail ini nanti muncul seorang nabi besar yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menikah dengan perempuan dari Mesir lagi. Ya, saya tidak tahu apakah Maria Al-Qibtiyah itu keturunan keluarga besar dari Sayyidah Hajar. Tidak ada penjelasan. Hanya saja sama-sama dari Mesir. Perkawinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, lahir seorang laki-laki yang bernama Ibrahim. Ini ada grand design. Tidak mungkin tanpa ada grand design. Ada grand design. Ya. Jadi semacam napak tilas. Apa itu napak tilas? Mengenang masa nostalgia. Jejak. Jadi antara Mesir dengan Arab itu tidak bisa dipisahkan. Dan Mesir itu bagian dari Afrika Utara. Bagian dari Afrika Utara. Sama dengan Senegal. Kalau Senegal Afrika Barat ya. Afrika Barat. Nah, yang ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian, ini saya bawakan kitab yang sudah ditulis tahun 189 Masehi. Tahun 189 Masehi itu berarti abad kedua Masehi. Oke. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi itu abad ke-7 Masehi. Karena beliau wafat tahun 632 Masehi, berarti abad ke-7. Ini kitab, ya, abad kedua Masehi. Antara abad kedua sampai abad ke-7, jaraknya ada berapa abad? 5 abad. Berarti sama dengan 500 tahun. Berarti lebih tua mana antara Al-Quran dengan kitab ini? Nah, lebih tua ini. Cuma ini sudah diterjemahkan. Aslinya dalam bahasa Koptik, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini nama judul kitabnya Ad-Didaskuliyah. Nama kitabnya. Di sini ada penjelasan Al-Babut Thamin Ashar, bab yang ke-18. Ada ungkapan demikian. Ini bicara Natal sebetulnya. Ya ihwatana, tahfadu fi ayyamil a'yad. Wahai saudara-saudara kami, peliharalah hari-hari perayaan. Allati hiya Aidul Milad, yakni yang dimaksud adalah hari raya kelahiran. Aidul Milad, kalau bahasa kita itu hampir mirip dengan Idul Fitri. Ya, tadi ada penjelasan ya. Ada lagi Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, mereka itu di Timur Tengah itu tidak mengenal istilah Natal karena Natal itu bahasa Latin. Jadi kalau di Timur Tengah bahasa Koptik tidak pakai istilah Natal. Sampai sekarang mereka pakai istilah yang versi Arabnya itu Aidul Milad Arab. Maksudnya apa? Hari raya kelahiran Tuhan. Nah, berarti kita bisa bayangkan waktu sebelum menjadi istri Nabi, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu keyakinannya apa? Kristen awalnya, tapi sudah menjadi mualaf, sudah berubah keyakinannya menjadi Muslim. Nah, jadi keyakinan dulu begitu. Jadi ada penegasan allati hiya Aidul Milad Arab. Maksudnya yakni yang dimaksud itu adalah hari kelahiran Tuhan. Wa kamaluhu fi 25 minasy-syahri tasi'. Dan sempurnakanlah pada tanggal 25 minasy-syahri tasi' di bulan yang ke-9 alladzi lil Ibraniyin, menurut kalender orang Ibrani.
Berarti hari Natal, ya kalau saya sebut Natal, orang Ortodok Koptik, orang Kristen Koptik di Mesir, itu merayakannya tanggal berapa tadi? 25 bulan ke-9. 9 apa? Kalender Ibrani. Bukan 25 Desember, bukan. Ya? Bukan 25 Desember. Alladzi huwa at-tasi' wa 'ishruna min asy-syahrir rabi' alladzi lil misriyin. Ini sebanding dengan tanggal 29 bulan keempat menurut tahun kalender Mesir. Jadi, orang-orang Ortodok Koptik itu merayakan Natal, itu bukan tanggal 25 Desember. Tapi merayakan Natal tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani, atau tanggal 29 bulan keempat menurut kalender Mesir kuno. Nah, ini sama dengan bulan apa? Kalau hitungan tahun Masehi, sama dengan tanggal 7 Januari. Jadi kalau begitu, orang-orang Kristen Ortodok Koptik hari ini mereka masih puasa. Mulai tanggal berapa? Mereka puasa mulai tanggal 28 November, kalau hitungan Masehi ya, sampai nanti tanggal 6 Januari mereka berpuasa. Nanti tanggal 7 Januari baru mereka Lebaran Natalnya. Jadi 7 Januari. Nah, kalau Katolik tanggal berapa? 25 Desember. Kalau Ortodok 7 Januari. Semua Ortodok itu 7 Januari. Termasuk Presiden Vladimir Putin, itu kan Ortodok. Itu nanti baru merayakan tanggal 7 Januari. Begitu juga orang-orang Mesir, 7 Januari. Kalau begitu perbedaannya, ya, antara tanggal 25 Desember sampai tanggal 7 Januari, itu selisihnya berapa minggu? Hah? Hampir 2 minggu, 2 pekan, ya kan? 2 pekan. Itu selisih yang minim atau besar selisihnya? Jauh, sangat besar, sangat jauh. Makanya ini tidak bisa didamaikan. Yang Katolik tetap tanggal 25 Desember, yang Ortodok tetap tanggal 7 Januari. Mereka nggak mau bersama-sama, nggak bisa. Karena memang cara menghitungnya itu beda. Selisihnya 2 minggu. Makanya ini pelajaran bagi kita. Seandainya kita ini nanti lebarannya Idul Fitri, ya, selisihnya berapa minggu? Saya tanya serius ini. Selisihnya kalau misalnya beda, itu selisihnya berapa minggu? Selisihnya bukan mingguan. Selisihnya hanya 1 hari. Makanya kalau 1 hari, nggak perlu ribut. Nggak perlu apa? Dibesar-besarkan. Mereka punya masalah besar, tapi mereka perkecil. Sehingga kita nggak dengar kan kalau ada hari raya perbedaan yang satu tanggal 25 Desember, yang satu tanggal 7 Januari. Pernah dengar nggak ini? Nggak pernah dengar kan? Baru saya jelaskan, baru tahu toh. Nah, ternyata punya perbedaan besar, tapi diperkecil. Kita kalau punya masalah kecil, jangan diperbesar. Oke. Bahkan, cara membuat tanda salib juga beda kan? Ya, kalau yang Katolik kan begini, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Iya toh? Kalau yang Ortodok nggak begitu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ayo, bedanya di mana? Kalau yang Katolik itu dari kiri ke kanan, kalau yang Ortodok dari kanan ke kiri. Makanya kalau kita ya punya masalah yang beda, jangan diekspos sampai ke luar. Cukup kita tahu. Misalnya apa? Cara meletakkan tangan. Nah, ini contoh nanti. Coba tanya dengan our beloved brother Ibrahim. Kalau sholat madhab Maliki kan begini. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, begini. Coba nanti tanya. Kalau madhab Syafi'i, Allahu Akbar di atas dada. Di atas pusar. Kalau madhab Hambali, Allahu Akbar di bawah pusar. Hal begini tidak perlu diperselisihkan. Karena apa? Nabi sendiri pernah memberikan contoh.
bisa begini, bisa begitu. Baca Quran saja bisa begini, bisa begitu. Ada contohnya. Jadi nggak perlu kita perdebatkan. Oke? Tidak perlu orang lain tahu. Cukup kita sama-sama tahu. Jadi hal seperti ini penting supaya kita ini apa? Punya kebijaksanaan, punya pengetahuan yang luas sehingga pandangan kita ini tidak sempit. Oke? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu begitu, ada sesuatu yang penting. Ternyata apa yang ditulis pada buku ini tahun 198 Masehi itu terus dipelihara sampai sekarang, ya, terus dipelihara. Perayaan itu tanggal 7 Januari kalau dimasehikan. Kalau mereka menyebutnya itu bulan Qiyah, bulan keempat, tanggal 29 bulan keempat Qiyah menurut kalender Mesir kuno. Masih dipelihara sampai hari ini. Dan yang mengimprimatur, imprimatur itu arti harfiahnya yang distempel atau disahkan. Oleh siapa? Oleh pemimpin tertingginya ini. The Pope. Kalau kita menyebut the Pope itu biasanya Katolik atau bukan? Katolik. Paus kalau bahasa kita ya. Paus, Sri Paus. Nah, kalau bahasa Inggrisnya the Pope. Itu pemimpin tertinggi Katolik. Tapi kalau pemimpin tertinggi Ortodok Koptik bukan Paus Fransiskus, tapi adalah Al-Baba Tawadros Ats-Tsani. Baba itu artinya Paus, Sri Paus. Tapi untuk Ortodok. Namanya Tawadros Ats-Tsani. Kalau diterjemahkan bahasa kita, Theodorus kedua. Dan sekarang ini dia urutan yang ke-118. Paus Ortodok urutan yang ke-118. Berarti sangat lama kan? Nah, saya tidak tahu waktu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah masih menjadi istri Nabi, itu kira-kira paus waktu itu siapa namanya? Saya belum lacak. Tapi pasti ketemu nanti. Cuma ini perlu data yang serius. Kira-kira ini penting nggak? Oh, sangat penting. Supaya tahu waktu itu pausnya siapa. Pasti nama-nama itu dikenal. Nah, cuma yang sekarang ini adalah Paus Theodorus kedua. Nah, buku yang lain yang membuat saya itu semakin semangat untuk studi begini, ternyata berarti Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu menjadi Muslim itu pasti ada alasan. Kenapa? Karena di buku yang sama dan disahkan, distempel oleh Paus yang namanya Al-Baba Tawadros Ats-Tsani, ada informasi yang berkaitan dengan asal-usul Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Ketika ada penjelasan mengenai anak-anak Nabi Ismail. Di sini ada bahasa Arabnya begini bunyinya. Wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim alladhi waladadhu Hajar al-Misriyah. Tahu maksudnya? Inilah anak-anak Ismail, putra Ibrahim yang dilahirkan oleh Hajar orang Mesir. Berarti sama nggak dengan Maria Al-Qibtiyah tadi? Sama. Sama-sama dari Mesir kan? Ini ada semacam grand design sebetulnya. Oke? Jadi inilah anak-anak Ismail, putra Ibrahim yang telah dilahirkan oleh Hajar al-Misriyah. Hajar orang Mesir. Sayyidah Hajar orang Mesir. Wahadi asma'u bani Ismail bi asma'ihim. Inilah anak-anak Ismail sesuai nama-nama mereka. Hasaba mawalidihim. Sesuai urutan kelahiran mereka. Yang pertama disebut Nebayot Bikr Ismail. Nebayot namanya. Masih ingat kan nama ini? Yang Kristen mesti tahu. Nebayot. Kalau bahasa Arabnya Nabit. Kalau bahasa Ibraninya juga Nebayot. Nebayot Bikr Ismail. Anak tertua dari Ismail. Wa Kedar. Jadi anak yang kedua, Kedar. Tolong dihitung ya. Nebayot, 1. Wa Kedar, 2. Wa Adbiel, 3. Wa Mibsam, 4. Wa Misma, 5. Wa Duma, 6. Wa Masa, 7. Wa Hadar,
8. Wa Tema, wa Yetur, wa Nafis, wa Kedma, 12. Ini dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-18. Nanti tolong dicek. Dan di sini ada penjelasan yang menarik di sini. Wa aidon Kedar, dan tentang Kedar ada penjelasan di sini. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy, dan dari Kedar ini muncul nanti yang namanya suku Quraisy. Berarti saya bisa bayangkan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah pasti pernah baca kitab ini. Dan suku Quraisy pasti sudah dikenal oleh beliau. Dan orang-orang Koptik tahu siapa itu suku Quraisy. Suku Quraisy itu keturunan Kedar. Kedar keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Dari istri yang bernama Hajar. Hajar orang mana? Mesir. Berarti orang Ortodok Koptik tahu tidak dengan suku Quraisy? Tahu. Tahu nggak orang Koptik Mesir mengenai siapa itu Hajar? Tahu. Makanya itu menjadi bukti Sayyidah Maria Al-Qibtiyah langsung dia bisa menjadi mu'allaf karena sudah tahu dokumen-dokumen kayak ini. Berarti apa yang dikatakan dalam Quran itu bukan sekedar diimani, tapi terbukti secara data, fakta historik, jadi historical evidence, jadi bukti historis bahwa Islam itu memang bisa dicari data-datanya. Bukan sekedar belief, sekedar percaya, tidak. Tapi harus data yang bicara. Nah, mudah-mudahan kita ini selalu istiqomah dengan keislaman kita. Dengan keislaman kita sekarang berarti mengikuti jejak Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Berarti bisa jadi ya, nama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu menjadi nama payung kita bersama. Iya kan? Jadi kalau ada orang bertanya, siapa itu Maria Al-Qibtiyah? Bisa jelaskan dari sisi gini. Wah, orang bisa. Makanya, sekarang banyak orang-orang Mesir, ya orang-orang Mesir, yang menjadi mu'alaf, yang asalnya dari orang-orang Koptik. Orang Koptik itu beda dengan orang Arab loh. Orang Koptik itu ada yang bertutur, berbicara dalam bahasa Arab. Tapi ada juga orang Arab di sono. Tapi asalnya itu orang Koptik. Sama dengan orang yang ada di mana itu? Maroko. Yang di Maroko itu ada orang Arab, tapi juga ada orang Amazigh. Do you know about the Amazigh tribe? Jadi ada yang disebut orang Amazigh. Nah, orang Amazigh ya bicaranya itu mirip kayak seperti orang Koptik ini. Tapi huruf yang dipakai itu agak beda dikit. Nanti bisa dicek itu di internet. Tulisan Amazigh itu seperti apa. Nah, sekarang Saudi Arabia itu hampir setiap tahun menerjemahkan Quran dalam bahasa-bahasa di dunia. Termasuk bahasa Amazigh, bahasa Amharik yang ada di Ethiopia, termasuk bahasa Eritrea, termasuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa Gambia. Saya tak tahu bahasa yang di Gambia itu bahasa apa saja. Nanti Mas Ibrahim bisa ditanya itu. Kalau di Indonesia berapa bahasa itu? Oh, banyak. Ada bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, Aceh. Ada itu kalau di Papua saja itu sudah 300-an bahasa. Itu di Papua. Di Pulau Jawa ini minimal berapa? Bahasa Jawa itu macamnya ada macam-macam ragam. Bahasa Jawa Osing, bahasa Jawa Tengger, bahasa Jawa Mataraman, ada bahasa Jawa Banyumasan, iya kan? Yang Madura ada lagi, iya toh? Mas Ibrahim perlu belajar bahasa Madura kayaknya. Karena di sini itu bahasa Jawa, bahasa Madura di sini. Biasanya kalau orang itu suka bahasa, kalau sudah menguasai bahasa satu, dia gampang menguasai bahasa lain. Contoh, kalau orang itu bisa bahasa Holland itu bahasa Belanda. Hollandsprachen. Ya, Hollandsprachen. Bahasa Belanda, bahasa Netherlands, itu mirip dengan bahasa Jerman. Ya kan? Mirip. Lebih gampang.
Berarti bahasa Belanda mirip dengan bahasa Jerman. Jadi kalau orang itu bisa bahasa Jerman, mudah belajar bahasa Belanda. Orang itu mengerti bahasa Belanda, mudah belajar bahasa Jerman. Sama seperti kalau Mas Ibrahim mengerti bahasa Arab, itu mudah belajar bahasa Hebrew. Contoh, misalnya bahasa Arabnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arabnya ya. Itu kalau bahasa Hebrew, tahu Hebrew? Ibrani. Bahasa Ibraninya itu mirip. Besem Elohim harahaman waharahum. Nah, ya kan? Besem. Kalau kita Bismi. Elohim, kita Allah. Ar-Rahman, harahaman. Ar-Rahim, waharahum. Nah, kalau misalnya kita menyebut kitabun. Kalau bahasa Ibraninya disebut apa? Ketev. Kalau kita menyebut kaki, rijl, bahasa Arabnya. Bahasa Ibrani, mirip, regel. Tapi bukan rewel ya. Rewel bahasa Jawa. Regel. Kita menyebut istilah apa? Zabur, ya. Nah, bahasa Ibrani menyebut mizmor. Kita menyebut Musa. Bahasa Ibrani menyebut Moshe. Kita menyebut Ibrahim. Bahasa Ibrani menyebut Abraham. Ya. Kita menyebut Zakaria, bahasa Arabnya. Bahasa Ibrani, Zecharia. Kita menyebut Yusuf. Bahasa Ibrani menyebut Yosef. Ya kan? Jadi, uniknya kalau kita sudah tahu satu bahasa, yang mirip itu gampang. Sama seperti yang ngerti bahasa Jawa, bahasa Madura juga mirip. Misalnya, I want to introduce you the vocabulary of Japanese lexicon. Pintu, ya, pintu, the door, pintu. Kalau bahasa Jawanya itu lawang, Japanese word, lawang. Bahasa Madura, labeng. Jadi lawang, labeng, mirip kan? Jadi kalau orang Jawa mau belajar bahasa Madura mudah. Sama seperti ini jam berapa? 10 ya. Bahasa Jawanya apa? 10. Nah, 10. Bahasa Jawanya. Bahasa Maduranya 10. Mirip kan? Similar words. Jadi di sini mudah. Ya sama seperti tadi saya berikan contoh dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya apa? Bahasa Jawa, bahasa Maduranya apa? Termasuk juga bahasa-bahasa lain itu mudah. Makanya kita dengan belajar Al-Quran ini semakin kita diperkaya. Nah, sebagai kesimpulan akhir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, berarti ketika Sayyidah Maria Al-Qibtiyah memutuskan diri menjadi istri Nabi, itu bukan tanpa alasan. Tapi sudah ada, apa itu? Bukti bahwa ini semua kitab pasti sudah dipelajari. Makanya iman Islam kita ini bukan sekedar warisan, tapi iman kita ini karena pertanggungjawaban. Dan kita semakin kuat dengan data-data seperti ini karena dibuktikan dengan hal-hal yang masuk akal, bukan sekedar masuk akal saja, tapi juga data-data itu. Jadi sekali lagi kalau nanti ketemu dengan yang non-muslim, jangan menhujat, jangan membenci, tapi diskusi dengan penuh kearifan. Ya, data-data seperti ini membantu kita untuk belajar. Sekali lagi, apa yang sama jangan dibuat beda, apa yang beda jangan dibuat sama. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa masuk dalam diskusi kita pada pagi ini. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.